Api hijau giok menyala dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi jauh lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau berputar di dalamnya. Ini memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu pekat. Kemungkinan itu hanya bisa disempurnakan dari darah beberapa suku iblis Phoenix yang telah mencapai kelas Do Uzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga berseru. Dia adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku iblis Phoenix surgawi, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Kelas Do Uzun Iblis Phoenix? Kekuatan seperti itu pasti akan berada di peringkat di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati, bahkan di dalam suku iblis Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, beruntung itu tidak ditemukan sebelumnya. Kalau tidak, itu mungkin akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Do Uzun sudah cukup untuk membuat iblis Phoenix surgawi memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah macam apa yang akan membawa Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Mengapa ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga melemparkan mata mereka ke arah Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah-olah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya masih harus ada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku iblis Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada siu iblis Phoenix. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Ini telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia secara acak campur tangan dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pertama kali melihat apakah Xiao Yan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Sementara ketiganya dari mereka sedang bercakap-cakap, kulit Xiao Yan menjadi mendidih panas. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan berada dalam kekacauan total.
Energi hijau merah seperti kuda liar yang berlari kencang yang dengan gila-gilaan meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Brengsek. Pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering Magi Calbis. Setelah menggunakan 1 tetesan saat memurnikan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetesan darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama mengubah tubuhnya menjadi kekacauan seperti itu adalah setetes darah hijau merah sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terbelah ketika berada di api surgawi sebelumnya. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar terpisah dan secara acak dibebankan di dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil memperbaiki Anda. Xiao Yan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, ia dengan liar menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Hanya menunggu energi liar menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka internalnya menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan benar-benar menyelesaikannya dengan sapuan bersih. Perlawanan energi hijau merah, kekerasan sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa besar. Namun, beruntung Xiao Yan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, kemungkinan sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa lelah, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi hijau merah, liar. Meskipun sangat melelahkan kekuatan spiritualnya, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang tersebar di seluruh tubuhnya, telah dikumpulkan bersama, berubah menjadi kelompok energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati klaster energi kekerasan ini, yang telah dikumpulkan bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus sekelompok energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus klaster energi ketika suhu tinggi yang menakutkan merembes darinya. Energi hijau merah tampaknya telah merasakan bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang menembak ke segala arah. Namun, kuali api saat ini sudah menjadi sangat tangguh di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka mengetuk kuali api, menjadi klaster yang kacau. Ketika energi liar dan kekerasan ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api dengan cepat naik. Suhu tinggi yang menakutkan secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak dapat dijinakkan di dalamnya setelah disempurnakan oleh api hati teratai mengkilap. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke tulang, pembuluh darah, otot, sel. Setelah penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya sepertinya telah diberi penambah kekuatan saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul.
Xiao Yan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno seperti itu. Jika dia tidak memiliki api hati teratai mengkilap, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang dari api hati teratai mengkilap, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda itu secara bertahap menjadi lebih padat. Ketika kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, perasaan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki darah esensi Phoenix kuno yang cukup, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat iblis Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah dia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar sedikit terlalu keras untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya meningkat terlalu banyak. Ledakan tubuh? Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat memikirkan hal ini. Dia langsung pulih dari sukacita karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat besar ketika datang untuk memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Pada saat ini, masih ada 2/3 yang tersisa dari klaster energi hijau merah. Hanya sepertiga yang membuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiao Yan terasa dingin saat memikirkan hal ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan melesat secara acak di sekitar tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan sangat besar, namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan keras seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi memasuki dilema. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melengkung dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan dalam kabut itu. Xiao Yan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresap ke dalamnya. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus-menerus menyerang tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak setelah masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat merasakan rasa sakit samar yang muncul di otot-ototnya yang bengkak. Sialan, aku sudah berlebihan kali ini. Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan menyaksikan tubuh Xiao Yan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini benar-benar menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut saat melihat adegan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Do Uzun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, begitu tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar itu akan meledak. Mu Qingluan merajut alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan terkejut saat mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Ini benar-benar kasus dari apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa pahit saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas, tubuh Xiao Yan tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan awal dari ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya terulur tetapi buru-buru dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya.
Saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa pahit saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita campur tangan secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh Xiao Yan yang bengkak, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak punya solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa campur tangan. Hanya orang-orang dari suku iblis Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat menyebabkan setiap bagian tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan dipenuhi dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiao Yan, yang terus membengkak, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang besar, berputar-putar di langit. Angin liar di sekitarnya memisahkan jarak yang sangat jauh, menyebabkan ruang yang tenang muncul di belakang elang besar. Feng Zunze dan dua lainnya semua fokus pada tubuh Xiao Yan yang bengkak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Yan benar-benar berubah menjadi orang gemuk besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menonjol keluar. Sementara tubuh Xiao Yan membengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia telah mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya perlahan melengkung tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, yang memancarkan beberapa ketajaman, muncul. Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu napas. Pembuluh darah kecil di kulitnya sudah mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lagi saat melihat Xiao Yan dalam keadaan ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan terangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan ketika dia melihat bahwa itu Feng Zunze akan campur tangan. Dengan demikian, kemungkinan Xiao Yan akan menderita cedera yang sangat serius meski nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah benar-benar terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk. Wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiao Yan saat dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menjerit dalam-dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya saat sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar terpisah. Tubuh Xiao Yan anehnya berhenti bengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiao Yan dan mengalir dengan cepat. Mereka menuangkan ke sayap tulang di punggung Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Pemandangan aneh muncul saat meningkatnya jumlah energi hijau merah yang dituangkan ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang sebening kristal seperti batu giok mulai perlahan memanjang. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah membentang ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Selain itu, garis hijau merah yang lebat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius.
Mereka dengan lembut mengepakkan saat ledakan sonik rendah dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, keras, hijau-merah, tubuh Xiao Yan yang membengkak dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat beberapa napas, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang saat melihat sayap tulang besar di punggung Xiao Yan, terutama saat mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakan. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini sayap iblis Phoenix surgawi? Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku iblis Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap iblis Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan saat melihat Xiao Yan memiliki sepasang sayap iblis Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku iblis Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap iblis Phoenix surgawi ini? Jika suku iblis Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Mu Qingluan secara bertahap menarik keterkejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa murid dari teman lama gurunya ini, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Orang kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku iblis Phoenix. Tidak terduga bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tetapi bahkan menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat berkedut saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa pahit, maaf. Aku tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti semburan segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke langit. Lolongan itu bergemuruh. Ada raungan naga samar dan teriakan Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Teriakan Phoenix? Naga mengaum. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia berkata, teriakan Phoenix dan naga mengaum. Ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik dou gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat besar. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama. Xiao Yan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun teriakan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap iblis Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa depan. Jika tidak, jika suku iblis Phoenix menemukan mereka, Anda kemungkinan akan menghadapi masalah besar. Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut ketika melihat bahwa sayap tulang telah berubah. Sayap tulang mengepak dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar bertiup dari mereka. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara dari meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh mereka. Sukacita melonjak di hati Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan bahkan Fei Tian tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya.
Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kekuatan besar, dia merasakan fleksibilitas yang seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa magical beast. Darah esensi Phoenix kuno ini memang barang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika aku mengambil sedikit lagi, apakah itu akan mengubahku menjadi binatang ajaib? Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia bertarung langsung saat melawan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan sesuatu yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze punya banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan sangat dia khawatirkan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan sengit samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Feng Tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balik ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang hal ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu aku samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik, guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu. Ledakan. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh seekor anjing? Saat itu, orang tua saya seharusnya membunuh ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Zunze ini marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang dia kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Yao Chen. Mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati itu? Kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia segera mengingat sesuatu. Mata cantiknya tertegun saat melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. Kepala pavilion? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao telah menjadi kepala pavilion. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai hal-hal ini dan tempat itu kurang lebih dikelola olehku. Meskipun dia telah hilang selama tahun-tahun ini, posisi kepala pavilion masih tetap karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak terduga bahwa guru akan menjadi kepala pavilion bintang jatuh dalam nama. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota pavilion bintang jatuh?
Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Begitu saya kembali, saya akan mengeluarkan perintah yang diinginkan. Saya pikir Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia menderita nasib di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan cara yang gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu perintah yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi buru-buru dilepaskan. Xiao Yan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Jiwa Han Feng meraung dengan bingung dan jengkel setelah melarikan diri dari botol. Namun, raungannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia Feng. Mata Feng Zunze padat saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh yang dingin perlahan dipancarkan di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Hisapan yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan mengambil binatang kecil. Wajah tua yang biasanya tampak jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh hewan liar. Kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia melihat mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa." Aula Jiwa? Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar nama ini. Feng Tua, Aula Jiwa, tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga samar-samar menemukan sesuatu tentang Aula Jiwa. Namun, dia tidak mengira orang-orang yang telah menyerang Yao Chen kembali menjadi orang-orang ini, yang berlama-lama tanpa menghilang. Ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika itu adalah Aula Jiwa yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Aula Jiwa harus berpikir dua kali meskipun kekuatan mereka. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas, ini karena pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi pengkhianat ini selain Han Feng ini? Feng Tua, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Sangat mungkin bahwa Aula Jiwa tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka melampirkan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memurnikan pil. Saat itu, saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Aula Jiwa tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa, selama pertarungan besar di Menshang kuno, yang telah mengubah seluruh Central Plains menjadi gempar. Yao Chen dan saya telah bertukar pukulan dengan Aula Jiwa. Kemungkinan dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak. Rumah kuno? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat tua.
Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli Central Plains yang berada di kelas Douzong dan di atasnya. Namun, harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode yang kamu latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu saat itu. Feng Zunze menghela nafas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari Menshang kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze melirik Han Feng dengan dingin sebelum menuntut. Wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang, aula jiwa, di sana. Yao Chen dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak terduga bahwa ada aula cabang, aula hiwa, di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak tetua terhormat yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang terhormat ini tidak memiliki pemahaman tentang aula jiwa? Feng Zunze tertawa dingin ketika mendengar ini. Cabang aula jiwa setidaknya akan memiliki kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Selain itu, tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen dipenjara. Seorang penatua yang terhormat. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam. Tubuh Han Feng sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao yang di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius, brengsek. Dia hampir ditipu oleh ini. 2 tetua terhormat. Ini bukan masalah menyimpulkan 2. Sebuah lineup yang terdiri dari 2 ahli kelas Douzun akan memiliki kemampuan untuk bahkan mencuci beberapa faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan akhirnya dengan bodohnya memimpin orang ke kota bawah tanah, kemungkinan dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze padat saat dia melirik Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan acak jarinya, gumpalan api tak terlihat masuk, dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan mengisolasi tangisan yang menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa bertahan dibakar oleh api hati yang jatuh. Ketika berhadapan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa sembrono ketika menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, begitu aula jiwa mentransfer Yao Chen, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang selama beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota bawah tanah untuk menyelidiki. Jika kita menunda terlalu lama. Xiao Yan berbicara dengan cara yang agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di Central Plains. Aula jiwa tidak akan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aula jiwa terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak mampu mengingatkan mereka. Aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, aku akan mulai menyelidiki aula jiwa. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, saya ingin menuju ke daerah tengah wilayah Central Plains. Masih ada 1 tahun atau lebih tersisa sampai pengumpulan pil menara pil. Saya ingin berpartisipasi. Pengumpulan pil ya? Feng Zunze terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di pengumpulan pil itu.
Dia benar-benar mulia. Menjadi muridnya, Anda tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Lagi pula, menurut apa yang saya tahu, 10 besar dalam pengumpulan pil ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagimu.